Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farliza dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil proyek pemrograman lanjut yaitu aplikasi penjualan toko daging. Pada kali ini saya berkesempatan untuk membahas modul kasir. Untuk itu kita ke NetBeans. Untuk menjalankannya kita login terlebih dahulu dengan posisi karyawan sebagai kasir. Kemudian kita login. Login berhasil, kemudian ada pilihan kasir. Nah, pada menu kasir kali ini kita bisa menambahkannya dengan scan QR code. Untuk itu kita harus membuat QR code-nya terlebih dahulu. Seperti contohnya saya akan masuk ke karyawan level barang. Saya akan menginput salah satu stoknya. Saya contoh nama daging Wagyu ribeye A5. Wagyu ribeye, jenis daging Wagyu A4, kita namanya ribeye aja. Bagian dagingnya yaitu sirloin, asal daging Jepang, stok daging 1, berat daging 250 kg, harga beli contohnya 300.000, harga jual 500.000. Kemudian kita simpan. Pada proses data tersimpan akan langsung memunculkan QR code-nya sebagai berikut. Untuk itu kita cari dulu QR code. Kita lihat QR code itu dengan DG004. Kita tes untuk mengirimkannya dulu. Kita close semua. Kita tes lagi login untuk membuktikan apakah berhasil. Kita login dengan akun level kasir. Kita masuk ke menu kasir, kita akan tes apakah jalan. Sepertinya terhalang, sebentar saya setting dulu. Baik, karena tadi tidak bisa dioperasikan pada saat menggunakan facecam, kita akan kembali menjalankannya dengan menggunakan level kasir. Kita tes scan. Baik, kemudian akan tampil hasilnya.
dengan nomor transaksinya itu TR007. Oh ya, dengan tanggalnya udah otomatis dan pada setiap transaksi sudah auto increment. Kita bayar misalkan 600.000 dengan kembalian 100.000. Apabila uang tidak cukup, akan timbul notifikasi uang tersebut tidak cukup untuk melakukan pembayaran. Baik, kita genapkan 600.000, kemudian datanya disimpan, dan data berhasil disimpan akan terkirim dan nomor transaksi akan naik. Dan kita lihat di kasir. Nah, pada transaksi ketujuh sudah selesai. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya presentasikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadikin dari kelas I2A. Ya, kali ini saya akan mempresentasikan proyek kami, proyek Java kami, yaitu proyek penjualan, yaitu penjualan daging gitu. Oke, pada kali ini saya memegang tanggung jawab sebagai pemegang modul stok barang gitu. Oke, langsung aja saya akan mempresentasikan modul saya, yaitu modul stok barang gitu. Login dulu. Oke, login dah. Nah, di sini ada dua menu, yaitu menu stok barang dan menu manage data gitu, untuk manage datanya. Di sini di menu stok barang ini seorang karyawan bisa menginput stok barang baru ya. Di sini dia. Kita tekan ke menu stok barang. Nah, di sini karyawan bisa melakukan penginputan stok barang baru, misalnya. Misal daging apa gitu. Daging sapi. Jenis dagingnya apa misal kita contohin Wagyu A2 ya. Bagian daging misal sirloin gitu, asal Jepang, stok daging 120 biji misalnya. Beratnya berapa gitu, beratnya misalnya 500 gram, harga belinya berapa, misal harga belinya 600.000, harga jualnya misal 800. Nah, langsung si karyawan bisa ngeklik tombol simpan di sini. Nah, data tersimpan. Nah, di sini kami memiliki fitur, yaitu fitur QR code gitu. Nanti fitur QR code ini akan bersambung kepada fitur di modul kasir gitu. Jadi di kasir tinggal nge-scan QR ini, otomatis nanti data dari QR ini akan diambil. Ini data QR yang kita tambah tadi, yaitu DG004. Nanti di sana di modul kasir tinggal men-scan QR ini, maka data-data dari si ID daging DG004, yaitu sapi, jenis daging Wagyu, akan dimunculkan di modul kasir ya, oke. Nah, selanjutnya di sini si karyawan bisa juga mengedit data barang langsung dari sini ya, bisa langsung mengedit. Misalnya mau diedit apa, misal mau diedit nama dagingnya. Jadi daging domba misalnya. Nah, tinggal enter, edit, itu data terubah. Dan bisa juga melakukan penghapusan data dari sini. Misal DG000 kita hapus gitu. Oke, data terhapus gitu. Dan di sini si karyawan bisa juga melakukan untuk melihat QR code apabila terjadi si karyawan tidak mengetahui tentang data QR code-nya. Misal hilang ataupun terhapus tidak sengaja, bisa langsung di sini. Nah, kita klik yang mana yang ingin kita tampilkan, tinggal kita show QR-nya. Oh, ini nggak nampak. Nah, nih. Nah, langsung
ada show QR-nya gitu. Oke. Nah, selanjutnya yaitu kita lanjutin. Oh, oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tadi di view manage data gitu ya di ini ya. Saya langsung masuk. Gunanya menu manage data ini apa? Jadi gunanya menu manage data ini apabila seorang admin gitu pengen menambahkan sesuatu, bisa jadi sebagai bagian dagingnya, jenis dagingnya atau negara dagingnya. Jadi si si user atau pemilik daging atau admin, pemilik toko daging ataupun adminnya tidak harus mengubah langsung memanggil developer-nya untuk membuat sesuatu yang baru gitu. Jadi langsung aja bisa dari sini. Misal dia pengen nambah bagian, misal ada bagian daging baru gitu, bisa langsung di sini gitu. Misal ID bagiannya berapa? DG0003. Nama bagiannya apa? Misal baru Tomahawk. Tomahawk gitu. Oke, kalian simpan, di data tersimpan. Nah, tadi kan cuma ada sirloin sama tomahawk gitu. Cuma ada sirloin sama yang di atas nih. Nah, back, kita keluar dari sini, kita cek gitu. Nah, ini maka ada yang terbaru gitu, tomahawk. Jadi cuma ada 3 ini. Jadi yang selanjutnya jadi ada tambah tomahawk gitu. Nah, back lagi, kita masuk lagi ke data, misal saya kasih contoh di jenis daging gitu. Sama juga seperti tadi, misal kita di sini ada Wagyu A4, Wagyu A3, Wagyu A2 gitu, misal kita tambah yang baru DG004, Wagyu A A5 misalnya. Kita simpan, tersimpan, masuk nih ya Wagyu A5, kita cek lagi di stok barang. Nah, di sini kita sudah ada Wagyu A5 gitu. Kita back lagi, kita cek lagi di manage, di negara, misal ada tambah negara. Ini biasa kan ada Jepang, ada Amerika, kita tambah misal N003, misal dari Australia. Kita tambah, simpan, back, kita keluar, kita cek lagi di stok barang. Berarti kita tambah negara Australia. Jadi si adminnya atau pemilik toko daging nggak susah lagi untuk melakukan penambahan data gitu. Bisa langsung gitu, oke. Ini stok barang ini sama aja untuk memanage stok barang gitu, ini manajemen, untuk ngedit, untuk hapus segala macam, untuk menampilkan show QR enggak, yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan di modul stok barang gitu, di karyawan barang lebih tepatnya. Mungkin ini aja, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya itu di stok barang kita juga bisa melihat gitu laporan tentang barang-barang yang masuk gitu. Kita di sini langsung bisa kita print. Kita tunggu sebentar. Di sini kita bisa melihat gitu barang-barang yang sudah pernah diinput gitu. Ini tanggal inputnya ada, nama dagingnya ada, ID dagingnya ada. Jadi nanti jika pemilik toko butuh data barang yang masuk, bisa langsung di-print di sini, bisa langsung nge-print ataupun segala hal.